Halo semuanya, kalau kita mau ngomongin soal alergi yang kambuh-kambuhan, pasti pikiran kita langsung tertuju ke kulit kan? Gatel, merah, iritasi, semuanya kelihatan di permukaan. Tapi, pernah kepikiran gak sih, gimana kalau akar masalahnya itu ternyata tersembunyi jauh di dalam tubuh kita? Di tempat yang justru sering banget kita lupain. Yuk kita bongkar sama-sama. Anda ngerasa frustrasi banget gak sih sama gatel yang kayaknya nggak pernah tuntas? Udah coba salep ini, itu, minum obat macam-macam, dia balik lagi. Nah, kalau cerita ini rasanya kok gue banget. Pembahasan kita kali ini mungkin bakal mengubah cara pandang Anda tentang alergi selamanya. Coba deh lihat gambar ini. Familiar banget kan? Gatelnya muncul, kita refleks langsung cari obat. Wah, lega, tapi cuma sebentar. Begitu efek obatnya habis, gatelnya datang lagi. Ini loh yang namanya lingkaran setan. Sebuah siklus frustrasi yang ngejebak banyak dari kita. Oke, mari kita bedah lebih dalam soal si lingkaran setan alergi ini. Ini tuh bukan sekedar karena kulit kita sensitif atau kita salah pilih obat. Ini adalah sinyal kuat loh, sinyal bahwa selama ini kita mungkin melihat masalahnya dari sudut pandang yang keliru. Ini dia nih poin kuncinya. Kalau Anda udah sampai naikin dosis, ganti obat yang lebih keras, dari antihistamin biasa sampai nyoba steroid, tapi gatal itu tetap aja nongol terus, ini petunjuk yang sangat besar. Bukan berarti obatnya nggak manjur, tapi mungkin obat itu salah sasaran. Obat itu cuma sibuk memadamkan gejalanya, tapi dia nggak pernah menyentuh sumber apinya. Jadi yuk kita lanjut, kenapa sih pendekatan yang cuma fokus neken-neken gejala pakai obat itu sering banget gagal total buat jadi solusi jangka panjang? Kenapa obat aja tuh ternyata nggak cukup? Nah, tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang banget. Di satu sisi ada obat-obatan kayak antihistamin dan steroid. Kerjanya ya menekan gejala alias akibatnya. Tapi di sisi lain ada akar masalah di dalam tubuh yang terus-terusan tanpa henti memproduksi histamin. Nah, ini penyebabnya. Ya jelas aja gejalanya bakal balik lagi begitu efek obatnya hilang kan? Dan ini tuh ada harganya. Ketergantungan sama obat-obatan dalam jangka panjang bisa jadi beban yang berat banget buat tubuh kita. Mulai dari bikin liver kerja ekstra keras, mengacaukan keseimbangan sistem imun, sampai bisa bikin kita jadi gampang ngeblank, alias brain fog. Belum lagi risiko bakteri usus jadi nggak seimbang, kulit menipis, bahkan hormon pun bisa terganggu. Ini bukti kalau strategi ini tuh nggak bisa diandalin buat selamanya. Nah, disinilah kita akan nemuin titik terangnya. Sekarang, yuk kita geser fokus kita, bukan lagi ke kulit, tempat gejalanya muncul, tapi ke suatu tempat yang mungkin gak pernah Anda sangka sebelumnya, yaitu usus Anda. Konsep utamanya itu disebut gut-skin axis, atau poros usus kulit. Ini bukan teori ngawang-ngawang ya, ini adalah konsep ilmiah yang udah banyak banget penelitiannya. Intinya ada jalur komunikasi dua arah yang super kuat, antara apa yang terjadi di dalam pencernaan kita dengan apa yang kelihatan di kulit kita. Coba deh ingat-ingat kalimat ini baik-baik karena ini adalah inti dari semua pembahasan kita. Kulit seringkali menjadi cermin dari kondisi usus. Jadi apapun yang Anda lihat di kulit, entah itu gatal, merah, atau iritasi, itu seringkali cuma pantulan langsung dari masalah yang sebenarnya lagi terjadi di dalam sistem pencernaan Anda. Terus gimana cara taunya? Coba deh perhatiin tanda-tanda ini. Anda sering gatal, tapi nggak ada ruam yang jelas. Atau gatalnya suka pindah-pindah tempat? Sering ngerasa kembung atau bersendawa? Mungkin buang air besarnya kurang lancar? Atau kulit jadi kering banget? Kalau ada beberapa tanda ini yang Anda alami, kemungkinan besar biang keladinya bukan sabun atau deterjen Anda. Oke, sekarang kita udah tahu di mana harus nyari masalahnya. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya masalah di usus bisa bikin reaksi di kulit? Nah, ada 3 pelaku utama di balik layar. Kita akan bahas soal dinding pertahanan usus yang rusak, sistem imun yang terlalu reaktif, dan sistem detoks yang kewalahan. Pelaku pertama, dan ini yang paling fundamental adalah sebuah kondisi yang disebut leaky gut. Atau gampangnya kita sebut aja usus bocor. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Bayangin dinding usus Anda itu kayak saringan super canggih. Atau kayak satpam di gerbang perumahan elit. Normalnya, dia super selektif. Cuma nutrisi yang bagus yang boleh lewat. Nah, pas kondisi leaky gut, gerbang ini jadi longgar, satpamnya jadi lalai. Akibatnya, partikel makanan yang belum hancur, racun, dan hal-hal lain yang harusnya dibuang malah lolos dan masuk ke aliran darah. Sistem imun kita yang lagi patroli ngelihat ini sebagai penyusup, langsung panik dan nyalain alarm. Hasilnya, banjir histamin yang akhirnya muncul sebagai gatal-gatal di kulit. Pelaku kedua ini nyambung banget sama yang barusan.
Tadi kita sebut ada banjir histamin kan? Nah, kondisi inilah yang disebut histamine overload atau kelebihan beban histamin. Histamin ini adalah zat kimia yang jadi tokoh utama dalam drama alergi. Di usus dan kulit kita ada sel imun yang namanya sel mast. Anggap aja dia ini pabrik yang produksi histamin. Ketika usus kita lagi meradang atau bocor, sel-sel mast ini jadi super sensitif dan hiperaktif. Ibaratnya tombol produksinya macet, jadi dia melepasin histamin terus-terusan bahkan tanpa ada pemicu alergi yang jelas. Inilah kenapa kadang kita bisa tiba-tiba gatal atau biduran tanpa sebab. Ini juga yang ngejelasin kenapa obat antihistamin cuma bantu sementara, karena kita cuma ngebersihin tumpahannya, sementara pabriknya masih terus berproduksi. Dan ini dia potongan puzzle terakhirnya. Pelaku ketiga adalah organ detoksifikasi utama kita, yaitu liver atau hati. Perannya di sini penting banget. Anggap aja usus dan liver itu satu tim. Usus bertugas sebagai penyaring pertama, dan liver yang menetralisir racun yang berhasil lolos. Nah, waktu usus kita bocor, beban racun yang harus diproses liver jadi melonjak drastis. Kalau liver udah kewalahan dan gak sanggup lagi, tubuh kita bakal cari jalan tol darurat buat buang racun-racun itu. Dan tebak, salah satu jalur pembuangan alternatif termudah adalah lewat kulit. Hasilnya, ya iritasi, peradangan, dan gatal. Oke, kita udah paham banget sekarang masalahnya. Nah, sekarang bagian yang paling penting, solusinya gimana? Kita nggak akan lagi cuma main tambal sulam gejala, tapi kita akan pakai strategi untuk beneran menyembuhkan dari dalam langsung ke akarnya. Ini adalah peta jalan kita. Ada 5 langkah komprehensif yang dirancang untuk membereskan setiap pelaku yang tadi kita bahas. Pertama, kita kurangi pemicunya. Kedua, kita turunkan beban histamin di tubuh. Ketiga, kita perbaiki dinding usus yang bocor. Keempat, kita dukung kerja liver. Dan kelima, kita seimbangkan lagi ekosistem bakteri baik di usus kita. Langkah pertama yang paling fundamental adalah kita berhenti dulu menyiram bensin ke api. Maksudnya kita kasih usus kita waktu istirahat dengan mengurangi, atau lebih bagus lagi, menghindari makanan-makanan yang bisa memicu peradangan. Contohnya seperti gula, makanan ultraproses, gluten dan produk susu olahan, serta minyak-minyak nabati yang gak sehat. Sambil ngerem pemicunya, kita juga harus aktif memperbaiki kerusakannya. Coba lihat deh, ini beberapa nutrisi dan makanan yang fungsinya itu kayak semen buat nambal dinding usus kita. Ada L-glutamin yang jadi sumber energi utama buat sel usus. Ada kolagen dari kaldu tulang yang bantu membangun kembali jaringannya. Dan ada juga zinc carnosin yang terkenal bisa menenangkan dan melapisi dinding usus yang lagi meradang. Nah, jangan lupakan tim detox kita. Untuk ngebantu liver yang kerjanya super berat, kita bisa tambahkan makanan-makanan ini. Sayuran pahit dan sayuran hijau tua itu kaya senyawa yang bantu proses detox. Rempah kayak kunyit punya efek anti radang yang kuat. Dan lemak sehat juga bisa bantu mengurangi beban kerja liver kita. Jadi, setelah kita bahas semua ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Gatal yang selama ini Anda alami, ruam yang datang dan pergi, mungkinkah itu semua bukan sekedar masalah kulit? Mungkinkah itu sebenarnya sebuah alarm penting? Sebuah sinyal dari usus Anda yang lagi minta tolong? Tulis pendapatmu di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung channel HC ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.